Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sukacita kita senantiasa adalah di dalam Tuhan, dan hari baru yang dianugerahkan tentu kita hendak jalani di dalam terang Tuhan juga. Dan untuk itu kita akan mendengarkan firman-Nya, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kepadamu Bapa layak segala hormat, puji dan syukur kami, oleh karena kami mengimani kami boleh menjalani hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, hanya karena kasih karunia-Mu juga bagi kami. Karena itu kami rindu di dalam menjalani ini, hari ini, kami boleh jalani di dalam terang Tuhan yang menuntun, memelihara, dan menyertai kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh menjadi terang suluh bagi setiap langkah kami. Dan tolonglah kami untuk boleh mengerti dan menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-8. Demikian tertulis di sana. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan senantiasa menepati janjinya yang difirmankannya kepada umatnya. Bila firman yang kita baca tadi menyebut kata ingat, hal itu menegaskan sifat Allah yang dalam kesetiaannya dapat dipercaya terhadap semua yang difirmankannya untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani, kata setia dalam arti dapat dipercaya memakai kata emet yang menjelaskan salah satu sifat Allah sendiri. Dan ketika Alkitab memberitakan tentang sifat Allah, hal itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang Dia katakan dan lakukan. Tegasnya, bila disebutkan Allah itu senantiasa mengingat atau setia, maka kesetiaan itulah yang juga memenuhi hatinya dan apa yang dipikirkannya, diperkatakannya, diajarkannya, sampai dilakukannya. Bandingkan misalnya dengan manusia, apa yang ada di hatinya bisa berbeda dengan apa yang dikatakannya, termasuk dari apa yang dilakukannya. Selanjutnya, saudara-saudara, dari sifat Allah yang setia ini juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kediriannya dengan umatnya. Dan dalam hal ini dengan perjanjian yang dibuatnya dengan umatnya. Demikianlah firman yang kita baca tadi berkata, Ia ingat akan selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dan oleh karena itu, dari firman, dari apa yang diperkatakan ini, tentunya ada beberapa yang menjadi pesan sebagai renungan bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, tentu dari apa yang diperkatakan firman itu bagi kita semua, itu adalah kebenaran yang dapat kita pegang sebagai pedoman, terang, sekaligus memberi pengharapan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita tentang dari apapun yang diperkatakan firman itu bagi kita.
Demikian pun firman itu sendiri berkuasa mewujud nyatakan apa yang diperkatakannya. Seperti misalnya di dalam pemberitaan penciptaan yang tertulis di dalam kitab Kejadian itu. Ketika Allah berfirman, maka jadilah seperti apa yang difirmankannya. Atau juga dari apa yang ditegaskan dalam Yesaya 55 ayat 11 yang berkata, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Dengan demikian, saudara-saudara, sekali lagi, atas firman yang diberitakan kepada kita, sangatlah layak untuk kita imani dan amini. Ya dan amin. Dan inilah yang menjadi pegangan dan tuntunan bagi setiap langkah kita. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai suatu tuntunan dan pegangan, maka kita dipanggil untuk mengikutinya sekaligus mentaati dari apa yang diperkatakannya bagi kita. Dalam hal firman Tuhan yang kita baca tadi memberitakan Allah itu setia misalnya, dan senantiasa ingat akan perjanjiannya, demikianlah juga panggilan bagi kita untuk menghidupi kesetiaan itu. Kesetiaan yang telah Allah tujukan kepada kita lewat dirinya. Menjadi kehidupan kita yang menuntun kita, orang-orang yang percaya kepadanya, hidup di dalam kesetiaan. Dapat dipercaya di dalam menjalani persekutuan kita dengan Dia dan dalam hubungan kita dengan sesama. Dari apa yang ada di dalam hati kita, demikianlah kiranya apa yang kita perkatakan dan terlihat dari apa yang kita lakukan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pribadi yang utuh, jauh dari pribadi-pribadi yang terpecah atau seperti yang sering dikatakan orang, split identity. Semisal kita telah mengakui dan mengimani bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan kita Yesus sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hendaklah semua itu sejatinya nyata di dalam sikap hidup kita, lebih dari sekedar apa yang bisa kita perkatakan. Seperti yang juga sudah diingatkan kepada kita oleh firman yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 yang berkata, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Dan yang terakhir, saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 berkata bahwa kesetiaan adalah buah dari Roh. Artinya, oleh pekerjaan rohlah yang memampukan kita dapat menghidupinya. Dan Roh Kudus Allah telah dicurahkan kepada kita oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sama seperti perkataan firman yang mengatakan, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh." Demikianlah kiranya respon atau jawaban kita sekarang atas firman yang diberitakan kepada kita. Hendaklah semua kita dalam kerendahan hati membuka dan mengizinkan hati kita semua untuk dipimpin olehnya, sehingga oleh pekerjaan Roh itu sendiri sajalah setiap kita dapat menghidupi kesetiaan sebagaimana yang dipanggilkan Tuhan lewat firman-Nya kepada kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang telah terlebih dahulu mencontohkan
hal kesetiaan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah itu kami boleh pegang teguh di dalam iman dan kesetiaan juga kepadamu. Menjadikan firman Tuhan layak untuk menjadi pegangan terang suluh bagi setiap langkah kami. Dan jadikanlah juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan kesetiaan, baik di dalam menghidupi persekutuan kami di dalam Tuhan, dan juga terhadap sesama kami. Agar melalui diri kami ya Tuhan, boleh nyata kebenaran firman-Mu, bahwa kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, lewat iman kami kepadamu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. GKPS TV